Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ihtada bihudah wattaba' atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbarokah ini insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian kita tentang hak-hak di dalam agama Islam, dan pada kesempatan kali ini insyaallah taala kita akan bahas hak yang ke-21, yaitu hak-hak masjid. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masjid memiliki peran yang sangat penting sekali dalam agama Islam. Karena masjid adalah tempat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tempat menyebarkan ilmu, dakwah, dan menyebarkan kebaikan. Oleh karenanya dalam sirah perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita tahu semuanya bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika awal datang hijrah dari Mekah ke Madinah. Saat beliau pertama kali datang di kota di kota Madinah, apa yang pertama kali beliau lakukan? Yang pertama kali beliau lakukan adalah bangun masjid. Masjid Quba, kemudian setelah itu membangun Masjid Nabawi, karena masjid memiliki peran yang sangat penting. Dia tempat untuk berkumpul kaum muslimin, tempat untuk sholat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyirami iman, tempat untuk khutbah, belajar ilmu agama, tempat untuk musyawarah, Bahkan di dalam agama Islam dulu Rasulullah SAW, masjid itu tempat untuk mengatur strategi perang, berkumpul, dan kegiatan-kegiatan positif lainnya yang bermanfaat. Masjid adalah tempat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam sebuah hadis, ahabbul biladi ilallah masajiduha wa abghadul biladi ilallahi al-aswaq. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, yang paling dicintai oleh Allah. Karena masjid adalah tempat untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sejelek-jelek atau tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah aswaquha, pasar-pasarnya. Karena pasar biasanya tempat yang melalaikan dari ibadah kepada Allah SWT, tempat para pemburu harta, tempat di mana di sana banyak perbuatan-perbuatan penipuan, keboliman, riba dan lain sebagainya. Dan masjid ma'asyiral muslimin, tempat untuk menyebarkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala berupa adzan, berupa salat 5 waktu, berupa khutbah Jumat, hal-hal yang merupakan syiar di antara syiar-syiar Islam. Dengannya nama Allah Subhanahu wa taala disebut dengan tinggi, dengan agung dan mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat 36, fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil huduwi wal asal. Di rumah-rumah
yang Allah Subhanahu wa taala izinkan untuk diangkat nama Allah Subhanahu wa taala, ya, ditinggikan dan disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Seorang bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan, mensucikan Allah Subhanahu wa taala di pagi hari dan di petang hari. Rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Mereka adalah para lelaki sejati yang tidak melalaikan mereka perdagangan, bisnis, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, dari menunaikan zakat, dari mengerjakan salat, ya, karena mereka takut akan suatu hari di mana mata terbelalak, yaitu hari akhir. Jadi lelaki sejati adalah lelaki yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah, memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak terlena dengan gemerlapnya dunia, ya. Mereka mungkin dagang, mereka juga bisnis, tapi kalau waktunya salat, mereka salat, ya. Waktunya mengingat Allah Subhanahu wa taala, mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala, karena mereka sadar bahwa dunia ini hanyalah fana dan hina, yang kekal dan abadi adalah, ya, akhirat. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, balasan bagi mereka, liyadziyahumullahu ahsana ma amilu wa yazidahum min fadlih wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah Subhanahu wa taala akan membalas mereka dengan yang lebih baik dari apa yang mereka lakukan, dan Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan keutamaannya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rizki kepada siapapun yang dikehendaki tanpa takaran, ya. Saking luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ma'asyiral muslimin, inilah masjid di dalam agama Islam, yaitu tempat untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, ya, mengangkat nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya disyariatkan adzan, ya, agar nama Allah Subhanahu wa taala terangkat tinggi, melambung tinggi. Dan masjid adalah tempat, ya, bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka kerasan, senang, happy kalau sudah berada di masjid, merasakan ketenangan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, al-masjidu baitu kulli mu'min. Masjid adalah rumah setiap orang yang beriman. Dan dalam sebuah hadis juga, al-masjidu baitu kulli taqiyyin. Masjid adalah rumah bagi setiap orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya mereka, masjid ini tempatnya orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Oleh karenanya kalau kita cari teman-teman yang baik, cari di masjid. Ya, tempatnya di masjid. Dan di masjidlah, ya, biasanya berkumpul orang-orang yang baik itu. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, jadikan masjid adalah tambatan hati kita, ya, yang bisa membahagiakan hati kita, menyejukkan suasana kehidupan kita. Kita akan merasakan ketenangan kalau kita memasuki masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, ya. Orang itu enggak sedih, orang itu tidak galau kalau dia masuk masjid, tenang. Berbeda kalau masuki tempat-tempat yang lain yang biasanya tempat untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, biasanya angker, ya, panik, takut, ya. Berbeda dengan seorang apabila dia masuk masjid Allah Subhanahu wa taala. Dan masjid juga adalah tempat siapapun yang bergantung hatinya di masjid, maka Allah Subhanahu wa taala besok pada hari kiamat akan memberikan naungan di bawah arasy-Nya di suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh.
7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Ya, seorang yang hatinya ya bertaut kepada masjid, bergantung kepada masjid. Ya. Maka kalau kita ingin untuk mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala besok pada hari kiamat, dan semua kita saya yakin pasti menginginkannya, mendambakannya, karena pada hari itu terjadi kemacetan yang sangat besar. Pada hari itu manusia dibangkitkan dalam keadaan telanjang, tidak bersandal, tidak berkhitan, matahari didekatkan, ya, banyak yang bercucuran dengan keringat. Ada yang sampai betisnya, ada yang sampai pahanya, ada yang sampai perutnya, ada yang sampai dadanya, ada yang sampai kepalanya tenggelam, dan lain sebagainya sesuai dengan kadar amal mereka masing-masing. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun hak-hak masjid yang hendaknya bagi kita untuk memperhatikannya, ada beberapa hak masjid. Yang pertama adalah bangun masjid. Ya, kita hendaknya memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala dengan membangunnya dan dengan menggunakan masjid tersebut untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menganjurkan kepada kita untuk memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat At-Taubah ayat 18 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yahsha illa Allah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin." Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala itu siapa? Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada hari akhir. Ini sering disandingkan karena iman kepada Allah menumbuhkan cinta dan harapan. Ya, sedangkan iman kepada hari akhir menumbuhkan rasa khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aqamas shalah wa ataz zakah, mereka menegakkan salat dan menunaikan zakat. Walam yahsha illallah, dan mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan orang-orang yang memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini kabar gembira bagi orang-orang yang takmir masjid, ya, menjadi pengurus masjid. Ya, hendaknya mereka ya bergembira, bersyukur ketika mereka menjadi pengurus takmir masjid, dan mari manfaatkan amanat sebagai takmir masjid ini betul-betul kita optimalkan agar kita menggapai ya keutamaan yang disebutkan dalam Al-Quran dan dalam hadis. Kata Allah, fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin, ya, mereka akan menjadi orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana memakmurkan masjid itu? Bentuknya bagaimana? Ya, memakmurkan masjid dengan beberapa hal. Yang pertama adalah dengan bangun masjid. Ya, bangun masjid. Banyak keutamaan yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi orang-orang yang membangun masjid, punya andil dalam pembangunan masjid. Kata Nabi Alaihi Salatu Wassalam, man bana masjidan ya yabtaghi bihi wajhallah banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid, rumah Allah Subhanahu wa taala lillah, karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Ya, barang siapa yang membangun masjid yabtaghi bihi wajhallah, ya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan untuknya sebuah rumah di surga Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun andil kita dalam pembangunan masjid, ya, semuanya akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya
akan ditotal oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah orang-orang yang memiliki andil dalam pembangunan masjid. Ya, mereka akan mendapatkan meraih keutamaan yang sangat besar. Yang kedua, cara memakmurkan masjid adalah dengan kita gunakan untuk sholat, ya, terutama sholat 5 waktu secara berjamaah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raqiin. Ya, dirikan sholat, tunaikan zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Ya, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Ini menunjukkan bahwa sholat hendaknya dilakukan secara berjamaah, ya, terutama bagi kaum laki-laki. Nabi SAW juga memberi kabar gembira bagi orang-orang yang pergi ke masjid. Ya, kata Nabi SAW, ya, man raha ila masjidil jamaah fa khutwatun tamhu sayyi'atan wa khutwatun, ya, tuktabu lahu hasanah zahiban wa raji'an. Barang siapa yang pergi ke masjid untuk menunaikan sholat berjamaah, maka setiap satu langkahnya menghapus dosa, dan setiap langkah yang lain meninggikan derajat kebaikannya, ya, baik saat dia berangkat maupun saat dia pulang. Ya, Masya Allah, ini keutamaan yang sangat besar, ya, bagi orang-orang yang pergi ke masjid untuk sholat. Makanya ma'asyiral muslimin, ayo kita semangat untuk sholat. Ya, jangan sampai kita bangun masjid, ya, masjidnya megah, masjidnya besar, ya, bahkan kita mungkin mencari donasi masjid ke sana kemari. Setelah masjid tersebut, ya, terbangun, ternyata sepi orang yang memakmurkannya dengan sholat. Ya, ini banyak fenomena seperti ini, fakta seperti ini. Maka ini sungguh sangat disayangkan. Hal yang paling penting, ya, bukan cuma sekedar membangun masjidnya, ya, tetapi yang paling penting adalah kita makmurkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, isbahul wudhu'i fil makarih wa i'malul aqdami ilal masajid wa intidharus salati ba'da shalah taghsilul khataya ghusla. Ya, menyempurnakan wudu, ya, menyempurnakan wudu, yakni wudu dengan sempurna, kemudian melangkahkan kaki ke masjid. Demikian juga menunggu sholat, ini akan menghapus dosa-dosa hamba. Dalam sebuah hadis juga Rasulullah SAW pernah bersabda, man ghada ilal masjidi awrah, siapa yang pergi ke masjid di waktu pagi atau di sore hari, a'addallahu lahu fil jannati nuzula kullama ghada awraha, maka Allah akan persiapkan tempat tinggal baginya di surga setiap kali dia berangkat dan setiap kali dia, ya, pulang. Ya, Nabi juga bersabda, basyiril masaina fidz zulam ilal masajid bin nurit tam, ya, yaumal qiyamah. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan ke masjid di waktu gelap, ya, terutama malam hari. Berikanlah kabar gembira kepada mereka dengan cahaya yang sempurna besok pada hari kiamat. Ya, cahaya besok pada hari kiamat. Yang ketiga, di antara cara untuk memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala adalah kita menggunakannya, ya, kita memakmurkannya dengan kajian-kajian. Ya, kajian-kajian untuk menimba ilmu syar'i, menimba ilmu agama, Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagaimana di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah
wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah berkumpul satu kaum di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala ya untuk membaca, mempelajari Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan. Mereka juga akan diliputi dengan kasih sayang ya, dan para malaikat akan mengelilingi mereka dan menyebut mereka ya di sisi para malaikatnya yang mulia. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man dakhala masjidana hadza liyata'allama khairan aw yu'allimahu kana kal mujahidi fi sabilillah." Barang siapa yang pergi ke masjid kami ya untuk mempelajari kebaikan, mempelajari ilmu atau mengajarkannya, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tahu semuanya bahwa jihad ya, pahalanya sangat besar. Nah, menuntut ilmu termasuk bagian dari jihad. Oleh karenanya Imam Ibnul Qayyim menyebutkan bahwa jihad itu ada dua macam. Jihad dengan ilmu ya, dengan hujjah dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW ini untuk melawan orang-orang ahlul bid'ah, orang-orang munafik, orang-orang liberal ya. Dan yang kedua adalah jihad melawan orang-orang kafir dengan pedang, dengan senjata ya. Nah, jadi termasuk bagian dari memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala adalah kita gunakan masjid itu untuk kajian-kajian ya, kajian-kajian, majelis ilmu. Dan majelis ilmu adalah taman surga. Nabi bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannati fartau." Jika kalian melewati taman-taman surga, bersenang-senanglah kalian di sana. Qalu wa ma riyadul jannati ya Rasulullah? Apa itu taman-taman surga wahai Rasulullah? Ya, qala majalisu adzikr. Majelis-majelis zikir, halaqah-halaqah zikir. Ya, kita gunakan untuk misalkan pembelajaran Al-Qur'an, ya TPA, kita pakai untuk pengajian tafsir Al-Qur'an, hadis, akidah, fikih. Ya, ada jadwal kajian di masjidnya. Ya, semakin sering semakin bagus ya kajian-kajian tersebut untuk menambah iman ya, untuk menjadi ya charger keimanan bagi orang-orang yang menginginkan bertambahnya iman. Baik. Selanjutnya dan diantara hak masjid juga adalah membersihkan masjid dari noda-noda syirik, bid'ah, hurafat dan ya urusan-urusan dunia. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jin ayat 18, "Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada." Sesungguhnya masjid-masjid itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, janganlah kalian berdoa, beribadah ya bersama Allah Subhanahu wa taala kepada seorang pun, ya, kepada seorang pun, siapapun. Baik itu malaikat, baik itu jin, baik itu wali, kuburan dan sebagainya. Makanya di dalam agama Islam tidak boleh ya seorang dikuburkan di masjid. Ya. Sekarang kita jumpai banyak masjid-masjid ya, kemudian depannya ada kuburan orang-orang soleh ya, orang-orang yang ditokohkan atau orang yang dulu bangun masjid dan sebagainya ya. Ini adalah tidak diperkenankan karena ini sarana untuk berlebih-lebihan kepada orang-orang soleh. Rasulullah SAW bersabda, "La'anallahu al-yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid." Bahwa melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani karena mereka ya menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Ya. Bahkan ketika Rasulullah SAW di detik-detik kematiannya ya, saat akan meninggal dunia, pernah Rasulullah pingsan, kemudian beliau membuka wajahnya lalu mengatakan, "Ulaika idza kana fihim ar-rajulus salih banau ala qabrihi masjidah."
Mereka itu orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Apabila ada orang saleh, mereka bangun ya di atas kuburannya itu masjid. Summa sawwaru tilkas suwar. Lalu mereka menggambar gambar-gambar tersebut. Ulaika syirarul khalqi inda yaumil qiyamah. Mereka lah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak boleh bangun ya atau menguburkan ya orang di masjid. Kalau ada yang mengatakan itu bukankah di Masjid Nabawi itu ada kuburan Nabi Abu Bakar dan sebagainya. Ini pengkhususan. Ya, ini pengkhususan karena para nabi itu ya dikuburkan di tempat dia meninggal dunia. Ya, makanya Nabi SAW tidak dikubur kecuali di tempat beliau meninggal dunia, bukan dikubur di kuburan umum. Ya, demi menjaga Nabi Muhammad SAW agar tidak dijadikan sebagai tempat-tempat peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, karena jika di tempat umum justru nanti malah banyak orang-orang yang minta-minta kepada kuburan Nabi SAW. Demikian juga hendaknya bagi kita membersihkan ya masjid-masjid dari kebid'ahan, ritual-ritual yang tidak ada ajarannya. Ya, perayaan-perayaan, ritual-ritual ya, bahkan terkadang mengganggu tetangganya, mengganggu kaum muslimin ya, karena suara yang bising ya di malam hari. Nah, ini hati-hati. Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar." Hati-hati kalian dari perkara-perkara yang baru dalam agama, yaitu perkara bid'ah, karena setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan adalah di neraka. Ya, maka hindarkan ya masjid-masjid kita dari perkara-perkara bid'ah dalam agama. Ya, mari kita bangun masjid kita di atas landasan Islam dan di atas sunnah Nabi SAW. Ya, tidak pakai bendera ini, bendera itu. Ya, fanatik kepada golongan ini, golongan itu, tidak. Jadikan acuan ya visi misi masjid kita adalah ya sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis, ya sesuai aturan Islam. Demikian juga tidak boleh bagi ya seorang yang berada di masjid untuk mengumumkan ya barang yang hilang di masjid telah ditemukan, ya HP telah ditemukan, kunci di masjid misalkan, ya ini ya tidak diperbolehkan. Atau mencari barang yang hilang di masjid, maka ini tidak diperkenankan. Rasulullah bersabda, "Man sami'a rajulan yanshuduha fil masjid falyaqul la raddaha Allahu alaik fa innal masajid lam tubna li hadza." Barang siapa yang mendengar ya seorang yang mencari barang hilang di masjid, ya, siapa yang menemukan kunciku yang hilang, siapa yang menemukan HP-ku misalkan, ya kata Nabi SAW, kalau kalian mendengar ada orang yang seperti itu, maka katakanlah semoga Allah tidak mengembalikannya kepadamu, karena masjid tidak dibangun untuk ini. Ya, masjid bukan untuk dunia, masjid itu untuk kepentingan akhirat. Sebagaimana tidak boleh juga menjadikan masjid sebagai tempat jual beli, ya, transaksi jual beli, termasuk transaksi online di masjid, ya nggak boleh. Ya, Nabi SAW pernah bersabda, "Idza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u fil masjid faqulu la arbahallahu tijaratak." Apabila kalian melihat ada orang yang jualan atau beli di masjid, maka katakanlah semoga Allah tidak memberikan keuntungan kepada ya perdaganganmu, ya, kepada perdaganganmu. Demikian juga dalam hadis Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah SAW melarang dari jual beli di masjid. Jadi jangan jadikan masjid ini sebagai tempat jual beli, bisnis, ya, karena masjid bukan untuk keperluan-keperluan dunia. Demikian juga ma'asyiral muslimin,
dilarang bagi kita untuk teriak-teriak ya di masjid, ya, karena ini bisa mengganggu kekhusyuan yang lain. Demikian juga mengganggu kekhusyuan ya bagi yang di luar, apalagi sekarang banyak kaum muslimin ya mengeraskan dengan mikrofon mereka, ya, toa mereka masjid. Gunakan mikrofon dengan baik, toa dengan baik, ya. Digunakan untuk adzan nggak ada masalah. Tapi yang menjadi berisik adalah ya kita menggunakannya tidak sesuai aturan. Disinilah kenapa kemarin dari pemerintah ya ingin mengatur ya penggunaan mikrofon, penggunaan toa masjid ini secara substansial, ya, peraturannya adalah bagus, ya, secara terlepas dari kontroversi masalah narasi, ya, diksi, analogi, ya, komunikasi yang kurang bagus, ya, kemarin yang menjadi heboh. Tapi sejatinya peraturan ya untuk pengaturan mikrofon ya ini saya kira tepat sekali, ya, karena banyak orang salah penggunaan mikrofon, ya, salah penggunaan ya toa masjid ini, sehingga seringkali mengganggu terutama acara-acara yang tidak ada syariatnya dalam agama. Kalau sekiranya hanya sekedar untuk adzan, ya, maka ini syiar dan dimaklumi, toh adzan tidak lama. Tapi yang menjadi masalah adalah kadang, maaf nih ya, solawatan, apalagi acara-acara tengah malam, ya, apalagi kalau ditambahi lagi dengan ya diiringi dengan suara-suara gendang dan sebagainya. Tentu ini akan berisik, mengganggu orang-orang yang sakit, mengganggu orang-orang yang butuh untuk istirahat dan sebagainya, ya. Demikian juga di antara hak masjid adalah kita harus menjaga kebersihannya, ya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi bina'il masajid fid dur wa an tunadzaf wa tutayyab. Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami untuk membangun masjid di kabilah-kabilah, dan Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami agar masjid itu dibersihkan, diberi minyak wangi, ya, itu. Makanya dulu Rasulullah memuji, mendoakan seorang wanita yang suka menyapu di masjid. Jadi ini sekarang kadang masjid nggak ada yang bersihkan, toiletnya jorok, ya, berdebu dan sebagainya. Ya, mari kita sebagai takmir masjid ini, ya, perhatikan kenyamanan, kebersihan masjid, ya, supaya orang ketika ya, sholat di tempat tersebut mereka nyaman, khusyuk, ya, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita perhatikan, ya, kalau kita berada di masjid jangan ngotori, buang sampah sembarangan. Nabi bersabda, al-buzaqu fil masajid khati'ah wa kaffaratuha dafnuha. Meludah di masjid itu adalah dosa, dan tebusannya adalah dengan menimbunnya, ya. Nah, jadi ini hati-hati meludah sembarangan, ya, atau buang sampah di masjid, ngotori masjid, jangan. Ya, masjid harus kita jaga. Demikian juga hendaknya di antara hak masjid juga yang terakhir adalah hendaknya kita memilih imam yang bagus bacaannya, yang hafidh Al-Quran, yang ngerti tentang sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Hendaknya yang mengimami itu adalah orang-orang yang ngerti tentang Al-Quran, yakni dia punya hafalan yang bagus, ya, bacaannya bagus sehingga didengar itu enak, ya, orang yang sholat di situ juga nyaman, ya. Jangan sampai baca Al-Fatihah saja banyak yang salahnya, ya, tajwidnya ancur-ancuran, ya, sehingga didengar nggak enak, nggak nyaman, ya. Demikian juga cari khotib yang bagus, khotib yang betul-betul memiliki kompeten, ya, ilmu Al-Quran dan hadis. Jangan sembarangan, kita harus selektif dalam mencari khotib Jumat, ya, mencari ustadz, ya, karena sekarang banyak ustadz gadungan, ya, dia bodoh, nggak punya
ilmu tapi hanya pinter ngomong saja. Kita harus selektif. Jangan sampai memilih khotib-khotib yang hanya mengajarkan provokasi, kebencian, ya, omongan-omongan yang kotor, tidak layak untuk dijadikan sebagai panutan. Ya, jangan sampai. Mari kita jadikan masjid itu tempat untuk menyuburkan iman, ya, untuk mendidik manusia, ya, dengan akidah yang benar, dengan ya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan akhlak yang baik, mengajak mereka kepada Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan kepada partai, bukan kepada organisasi, bukan kepada pemikiran tertentu, ya, tapi hendaknya bagi kita mengajak manusia kepada Quran dan hadis. Ya, sebagaimana hendaknya bagi kita di antara hak masjid juga adalah mari kita beradab, memperhatikan adab-adab di masjid, ya. Ketika masuk, dahulukan kaki kanan terlebih dahulu, baca doa Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, ya. Kemudian sholat tahiyatul masjid dan sebagainya. Ya, ketika keluar dahulukan kaki kiri, ya. Kemudian berdoa Allahumma inni as'aluka min fadlik, ya, dan sebagainya. Jadi hendaknya bagi kita untuk memperhatikan masalah adab-adab di dalam masjid, karena ini rumah Allah Subhanahu wa taala. Demikian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas, ya, tentang hak-hak masjid. Ya, mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya, menambah ilmu bagi kita semuanya, dan kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita ucapkan jazakumullahu khairan kepada Ustaz Abu Ubaidah Yusuf As-Sirawi hafizallahu ta'ala atas pemaparan materinya pada pagi hari ini. Ya khatul iman rahimani wa rahimakumullah, kita telah tiba di sesi kedua, yakni sesi tanya jawab. Bagi antum yang memiliki pertanyaan, antum dapat mengirimkannya melalui pesan singkat ataupun pesan WA ke nomor 0873 kali 04 kali 846, atau bagi antum yang ingin berinteraktif secara langsung bersama kita di studio bisa langsung menghubungi nomor 031 3710210. Baik Ustaz, di sini ada pertanyaan yang telah masuk, maka akan saya bacakan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, dengan banyaknya masjid yang berada di daerah rumah kita, apakah kita masih diperbolehkan untuk tetap membangun masjid ataupun musola, Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz. Barakallahu fikum. Ya, pembangunan masjid tentu disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Kalau memang sekiranya bahwa masjid-masjid yang sudah ada itu sudah dirasa cukup, maka ya tidak perlu lagi kemudian bangun masjid di tempat tersebut. Ya, bisa kalau memang kita punya rezeki, ya bisa bangun masjid di tempat yang lain yang masih membutuhkan, masih banyak, terutama di pedalaman-pedalaman itu, ya, mereka banyak membutuhkan masjid. Adapun kalau di tempat kita sudah banyak masjid, ya, bahkan masjid yang ada aja masih lebih-lebih gitu, ya, maka hendaknya kita mencukupkan diri. Jangan banyak-banyak masjid, ya, tetapi malah ya, tidak dipakai untuk sholat atau sepi, ya, dan sebagainya. Jangan, ya. Jadi pembangunan masjid itu disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau memang butuh, maksudnya masjid yang ada di kampungnya udah nggak cukup, ya silahkan bangun masjid lagi. Tapi kalau memang misalkan sudah itu aja udah lebih-lebih, ya, maka hendaknya kita kalau bangun masjid jangan di situ, di tempat yang lain yang membutuhkan, ya. Betul, sekarang ini banyak sekali orang bangun masjid, ya, berdekatan terkadang. Ya, kalau memang itu dibutuhkan karena memang nggak cukup masjidnya, maka tidak mengapa. Tapi
Kalau memang yang ada itu sudah cukup, ya tidak ada kebutuhan untuk bikin masjid lagi, ya berarti tidak perlu. Ya, karena tujuan utama dari masjid juga adalah tempat untuk kita bersatu. Ya, dengan semakin kita misalkan ini satu desa misalkan, ya bisa ngumpul, ya, dan itu bisa nampung semuanya satu desa tersebut, itu bagus malahan. Ya, karena itu bisa menjadi persatuan, ya, penduduk desa tersebut. Tapi kalau misalkan sekiranya ya, masjid yang ada kecil, ya, sehingga diperlukan lagi untuk bangun masjid lagi, tidak mengapa. Jadi intinya disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Ya, kalau memang sudah terasa cukup maka tidak perlu, ya bisa dialihkan ke tempat yang lain. Tapi kalau memang dibutuhkan, ya karena memang nggak cukup maka tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga jawaban tersebut dapat memberikan manfaat kepada kita, terlebihnya kepada orang-orang yang ingin berniat untuk membangun masjid. Baik Ustadz, kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, apakah kita diperbolehkan untuk memilih masjid tempat kita sholat yang mendukung kita untuk lebih khusyuk Ustadz, meskipun masjid yang kita pilih lebih jauh dari masjid yang ada di sekitar rumah kita? Mohon nasihatnya Ustadz. Barakallahu fikum. Ya, hukum asalnya kalau kita ingin sholat maka dianjurkan untuk memilih masjid yang paling dekat. Ya, hukum asalnya seperti itu. Kenapa? Karena untuk kita biar semakin akrab dengan masyarakat atau jamaah masjid yang paling dekat, ya. Demikian juga untuk menghindarkan suudzon, ya, ini ngapain jauh-jauh padahal masjid yang dekat aja ada. Jadi untuk menghindari hal-hal seperti itu maka hendaknya milihnya adalah masjid yang terdekat. Tapi kalau seandainya di tempat yang terdekat tersebut misalkan ya dia malah kurang khusyuk, ya, atau ada bid'ah-bid'ahnya, berisik, bising, ya, di tempat yang agak jauh itu dia bisa lebih khusyuk, ya, imamnya berpegang teguh dengan Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, masjidnya lebih nyaman, maka tidak mengapa, ya, bahkan itu yang lebih utama, ya. Jadi usahakan kalau kita memang masjid yang terdekat memang udah bagus, sudah bisa khusyuk, ya, demikian juga nyaman, ya, pilih yang paling dekat. Tapi kalau memang misalkan yang terdekat kurang nyaman, ya, misalkan malah nggak tumak nina, ya, maka tidak mengapa, ya, kita mencari masjid yang lebih khusyuk, karena inti dari sholat adalah meraih tumak nina dan kekhusyuan di dalam sholat. Apa artinya kita sholat tapi tidak tumak nina dan tidak khusyuk di dalam sholat kita? Jadi pilih masjid yang paling menunjang kekhusyuan sholat kita, walaupun lebih jauh. Tapi kalau di dekat memang sudah ada, ya lebih bagus yang dekat. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga jawaban tersebut dapat memberikan manfaat kepada kita, dan semoga Allah senantiasa memudahkan kepada kita untuk berada di lingkungan yang dapat mendukung kita untuk khusyuk di dalam sholat. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, bagi antum yang ingin berinteraksi secara langsung bersama kami dapat langsung menghubungi nomor 0313710210. Baik, kita akan mencoba mengangkat penelpon pertama kita pada pagi hari ini. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Nampaknya sedang terputus. Baik, kita akan mencoba mengulangi kembali. Bagi antum yang ingin berinteraktif secara langsung bersama Ustadz dapat menghubungi nomor 0313710210 atau bisa melakukan telepon melalui layanan WA di nomor 0873 kali 04 kali 846, atau dapat mengirimkan pertanyaannya melalui layanan SMS ataupun WA di nomor 0873 kali 04 kali 846.
Baik, kita akan mencoba mengangkat menelpon. Halo, assalamualaikum. Iya Ibu, silahkan untuk pertanyaannya. Masjid. Nah, kalau misalnya orang ke betul-betul buka. Kata tahu dari makanya karena itu karena apa kan itu untuk beli yang tidak salah baru Wabarakatuh. Baik Ustaz, di sini ada pertanyaan dari Ibu Majid di Gresik, bahwasanya beliau bertanya, Ustaz, apabila ada seseorang yang pergi ke masjid untuk mendengarkan tausiah, tetapi ternyata dia hanya ingin dipandang bahwasanya dia pergi ke masjid untuk mendengarkan tausiah. Apakah hal ini diperbolehkan Ustaz, ataukah mungkin ada nasihatnya bagi kita agar kita terhindar darinya? Mohon penjelasannya Ustaz. Barakallahu fikum. Ya, tujuan dari kita pergi ke masjid tadi, kalau untuk mengikuti kajian, diniatkan tujuan kita adalah untuk menuntut ilmu, ya, atau mengajarkannya. Sebagaimana dalam hadis tadi, man dakhala masjidana hadza liyata'allama khairan aw yu'allimahu kana kal mujahidi fi sabilillah. Siapa yang masuk masjid kami dengan tujuan untuk mendapatkan ilmu atau mengajarkannya, maka dia akan mendapatkan pahala seperti jihad di jalan Allah. Demikian juga dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekhul Albani rahimahullah, man hoda ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu illa kana lahu ajrun ka ajri hajin tamatin hajjatuh. Barang siapa yang pergi ke masjid tidak ada niat kecuali untuk mendapatkan ilmu atau mengajarkannya, kecuali dia akan mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umrah. Jadi, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, jadikan tujuan kita ketika kita pergi ke majelis ilmu adalah untuk menuntut ilmu, untuk menghilangkan kebodohan pada diri kita. Ya, jadikan tujuan kita menuntut ilmu adalah agar kita bisa beribadah kepada Allah dengan benar, ya, agar bisa sholat dengan benar, wudhu dengan benar, puasa dengan benar. Itu tujuan ini. Adapun untuk mendapatkan sanjungan-sanjungan, maka ini adalah, ya, tidak dibenarkan, ya, karena menuntut ilmu, ya, mengaji ilmu agama itu ibadah, dan ibadah harus betul-betul ikhlas lillahi jalla wa'ala. Kita tahu semuanya bahwa ibadah tidak diterima oleh Allah SWT kecuali dengan dua syarat. Ya, yang pertama adalah ikhlas, yang kedua adalah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Maka jangan sampai kita terjangkiti penyakit riya, ya, kita ngaji ke masjid, ya, dengan harapan mendapatkan sanjungan, gelar, predikat, ya, dari masyarakat, ya, agar kita dikenal sebagai orang yang baik, ya, atau disanjung ini, disanjung itu. Jangan. Rasulullah pernah bersabda, inna ahwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar, ya, qalu wa masyirkul asghar, qala riya. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan kepada kalian adalah syirik kecil. Apa itu syirik kecil wahai Rasulullah? Riya. Jadi hati-hati dari penyakit riya, karena itu bisa merusak, ya, dan menodai kesempurnaan, ya, ibadah kita, termasuk ibadah menuntut ilmu. Wallahu a'lam.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga jawaban tersebut dapat memberikan manfaat kepada kita. Baik Ustadz, berlanjut ke pertanyaan selanjutnya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, bagaimana hukum sholat seorang imam yang sering mengeluarkan darah karena sebuah penyakit Ustadz, sehingga darah tersebut mengotori pakaiannya? Dan bagaimana pula sebagai makmum Ustadz, apakah tetap sah sholatnya? Mohon nasihatnya Ustadz. Barakallahu fikum. Orang yang sholat kemudian mengeluarkan darah, ya, maka diperinci. Kalau darahnya cuma sedikit saja, ya, misalkan seperti jerawat, misalkan dipencet terus ada sedikit tidak mengalir, ya, maka ini tidak mengapa, ya, tidak mengapa, tidak membatalkan sholat karena itu tidak najis, karena bukan darah yang mengalir. Tapi kalau misalkan darahnya mengalir deras, ya, maka ini yang hendaknya dihindari, ya. Oleh karenanya orang yang tahu bahwasanya dia punya penyakit, maka hendaknya berupaya untuk menutupnya. Ya, alhamdulillah sekarang kan bisa, ya, dipakai perban dan sebagainya. Intinya kita harus berupaya terlebih dahulu, ya, untuk bagaimana, ya, agar darah tersebut tidak mengalir, ya, karena nanti akan mengotori badan kita, mengotori masjid dan lain sebagainya, ya. Kalau memang kita sudah berupaya, ya, kemudian keluar darah, maka, ya, insya Allah tidak mengapa. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ya, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian. Seperti orang yang misalkan wanita yang terkena darah istihadah. Darah istihadah itu darah penyakit, ya, darah penyakit. Kita tahu bahwasanya wanita yang keluar darah istihadah tetap wajib sholat dan tetap puasa, berbeda dengan haid dan nifas, ya. Kalau dia terkena darah istihadah, ya, maka dia harus berupaya untuk, ya, kalau sekarang alhamdulillah misalkan sudah ada softtek, misalkan bagi para wanita yang terkena darah istihadah, hendaknya berupaya untuk berusaha terlebih dahulu menutupnya supaya tidak mengotori, ya, karena kalau netes mengalir misalkan nanti mengotori masjid, mengotori pakaiannya, badannya, ya. Nah, kalau itu mengalir banyak, maka itu tidak diperkenankan, ya, dan bisa membatalkan. Tapi kalau karena itu najis, ya, karena itu najis kalau itu mengalir dengan banyak. Tapi kalau cuma sedikit, misalkan ada orang yang punya luka borok atau misalkan tadi seperti jerawat, ya, maka ini tidak membatalkan, ya. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah membawakan beberapa athar dalam sahihnya, ya, bahwasanya para sahabat dulu ketika perang, ya, mereka juga terluka, ada darah juga, tapi darah-darah yang, ya, sedikit, ya, maka dimaafkan, ya, ya. Tapi darah yang mengalir, ya, ini yang najis. Makanya dalam ayat Al-Qur'an, di antara darah yang najis yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah audaman masfuhan, darah yang mengalir, ya, darah yang mengalir. Disebutkan juga dalam athar bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau pernah menyembelih, ya, kambing kalau tidak salah, kemudian kecipratan darah kambing tersebut dan beliau tidak wudhu lagi. Ini menunjukkan bahwasanya darah yang sedikit maka tidak membatalkan, ya, tidak membatalkan. Adapun darah-darah yang mengalir yang banyak, ini menurut jumhur ulama, mayoritas ulama, bahwa itu adalah najis, ya, wallahu a'lam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga jawaban tersebut dapat memberikan manfaat kepada kita. Baik Ustadz, berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, Afwan Ustadz mau bertanya. Dulu orang tua saya sebelum meninggal belum sempat untuk berhaji Ustadz. Secara ekonomi belum mampu. Tetapi beliau memiliki sawah yang banyak
dan dibagikan kepada anak-anaknya. Kami berencana mau menjual salah satu warisan untuk badal haji, Ustadz. Apakah kita melakukannya atau dengan mewakafkannya, Ustadz? Manakah yang lebih afdol di antara keduanya, Ustadz? Apakah kita membadalkan haji atau mewakafkan tanah tersebut, Ustadz? Mohon nasihatnya, Ustadz. Barakallahu fikum. Dua-duanya diperbolehkan, ya. Baik peninggalan orang tua tersebut dipakai untuk wakaf, itu juga bagus, ya, ataupun dipakai untuk haji badal, itu juga bagus dan diperbolehkan, ya. Jadi dua-duanya itu adalah pilihan yang baik, insyaallah taala. Yang penting adalah bagaimana kita bisa mentransfer pahala tersebut kepada orang tua. Wakaf ini juga bisa nyampe kepada orang tua. Sodakoh untuk orang tua yang sudah meninggal dunia itu juga sampai. Makanya Nabi SAW bersabda, idza matal insan inqata amaluhu illa min salas. Salah satunya adalah au sodakotin jariyah, ya, sodakoh jariyah, wakaf, itu juga bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal dunia. Juga haji yang badal, ya, bagi yang sudah meninggal dunia, orang tua yang sudah meninggal dihajikan oleh anaknya misalkan, itu juga tidak mengapa, diperbolehkan dan pahalanya sampai kepada orang tuanya. Adapun mana yang lebih afdal, wallahu alam, ya, kalau memang ada wasiat yang sebelumnya, maka wasiat yang diperlakukan. Kalau misalkan orang tua dulu sudah punya misalkan rencana gitu, ya, saya bernadar atau saya berencana untuk haji tapi belum terlaksana, maka hendaknya, ya, nadar orang tua itulah yang kemudian didahulukan. Tapi kalau memang tidak ada nadar, tidak ada wasiat, ya, saya kira wakaf lebih bermanfaat, ya, lebih bermanfaat karena ya, selama itu digunakan, itu pahalanya akan terus mengalir, ya, bagi orang tua kita. Artinya manfaatnya lebih besar. Karena kalau kita haji manfaatnya adalah untuk pribadi. Tapi kalau manfaatnya kita berikan untuk wakaf kepada orang tua, satu itu pahalanya bisa sampai kepada orang tua, yang kedua juga bisa bermanfaat untuk orang banyak. Ya, dalam kaidah fikih disebutkan al-ibadatu al-muta'addiyah afdalu minal ibadah al-qasirah. Ibadah yang manfaatnya untuk orang lain itu manfaatnya lebih utama, lebih besar daripada ibadah yang manfaatnya hanya untuk diri sendiri, ya, manfaatnya untuk diri sendiri. Jadi tergantung bagaimana, apakah sebelumnya itu ada nadar ataukah wasiat sebelumnya. Kalau memang ada wasiat, maka itulah yang hendaknya dilaksanakan, diutamakan. Tapi kalau tidak ada wasiat, menurut saya wallahu alam, ya, wakaf lebih utama, ya. Nanti suatu saat kalau memang ada rizki bagi anak, ya, hendaknya bisa untuk dihajikan atau diumrohkan untuk orang tuanya yang sudah meninggal dunia, ya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga jawaban tersebut dapat memberikan manfaat kepada kita. Wakataliman rahimani wa rahimakumullah. Bagi antum yang ingin berinteraktif secara langsung bersama kami, dapat menghubungi nomor 031-3710-210. Baik, kita akan mencoba mengangkat penelpon kedua kita pada pagi hari ini. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Siapa dan di mana, Ibu? Hamba Allah di Bengkulu, Ustaz. Pertanyaannya, Ibu. Iya. Ustaz. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu, langsung ke pertanyaannya. Kalau kita hidup pernah mampu atau kaya tidak daftar haji itu, nanti wafatnya dihukumi pilih Nasrani atau Majusi. Itu yang pertama, Ustaz. Yang kedua, kalau uang saya pas-pasan
daftar haji atau umroh dulu, Ustadz, karena kita kan tahu waiting listnya yang sangat panjang. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, di sini ada pertanyaan dari Ibu di Bengkulu, bahwasanya beliau bertanya, Ustadz, apakah memang ada dalilnya ketika kita hidup lalu kita tidak mengerjakan haji, sehingga ketika wafatnya kita akan dihukumi sebagai orang yang meninggal dalam kondisi Nasrani ataupun Majusi. Untuk pertanyaan kedua, ketika kita memiliki uang yang pas-pasan, apakah kita dianjurkan untuk melakukan umroh terlebih dahulu ataukah haji terlebih dahulu, Ustadz? Mohon penjelasannya, Ustadz. Barakallahu fikum. Yang pertama, memang ada beberapa riwayat ya seperti itu ya, tapi seingat saya tidak sahih dari Nabi SAW, hanya sampai mauquf dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya, dan itu adalah ancaman bagi orang yang memiliki kemampuan tapi dia tidak haji ya, tidak haji. Tapi apakah berarti orang yang tidak haji padahal mampu berarti kafir ya? Jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan tidak demikian. Orang yang tidak haji itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia tidak haji karena mengingkari kewajiban haji, mendustakan kewajiban haji, maka ini kafir ya, murtad dari agama Islam karena mengingkari Al-Quran, hadis, dan kesepakatan para ulama. Tapi kalau dia mengingkari tidak haji ya karena pelit ya, dia tahu haji itu wajib, cuma karena pelit, cinta dunia ya, sayang kepada uangnya ya, atau sering nunda-nunda, nanti akhirnya nggak haji, misalkan males, maka orang seperti ini menurut jumhur ulama, mayoritas ulama ya, dia fasik, pelaku dosa besar, tapi tidak sampai kafir ya. Betul ada salah satu riwayat yang menunjukkan dari Imam Ahmad bahwasanya dia kafir, tapi pendapat yang kuat adalah pendapat jumhur ulama. Selama dia masih meyakini kewajiban haji, maka tidak kafir. Hanya ya orang tersebut terancam ya dengan neraka, dia melakukan dosa yang sangat besar, berkurang imannya, fasik ya, karena dia telah meninggalkan salah satu kewajiban dari kewajiban. Dia mampu, sehat, tapi nggak haji ya, hanya malas, hanya karena cinta kepada dunia ya, maka orang tersebut adalah pelaku dosa besar ya. Maka itu harus kita pahami ya, athar dari Umar bin Khattab itu adalah motivasi bagi kita yang sudah mampu untuk berhaji, jangan tunda-tunda lagi ya. Kalau kita sudah mampu ya, fisik kita sehat ya, kemudian harta juga ada ya, bismillah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun masalah yang kedua, mana yang lebih utama, umrah dulu ataukah haji terlebih dahulu ya, ya kita tahu bahwasanya untuk haji pada zaman kita sekarang antriannya panjang, maka tidak mengapa digabung dua-duanya. Jadi umrah terlebih dahulu, mana yang lebih mudah bagi kita. Kalau yang lebih mudah bagi kita adalah umrah terlebih dahulu ya, umrah sambil kemudian daftar haji ya, sambil menunggu haji, tidak mengapa ya. Rasulullah SAW dulu umrah dulu sebelum haji ya, kalau tidak salah 3 kali ya Rasulullah umrah sebelum haji wada ya, ada. Jadi tidak mengapa umrah sebelum haji, tidak mengapa, karena kita tahu bahwasanya hajinya antriannya sangat panjang sekali. Jadi kita umrah terlebih dahulu. Nanti kalau ada kesempatan untuk haji sambil nunggu ya, mudah-mudahan diberi umur yang panjang ya, kita bisa berangkat haji. Jadi dua-duanya bisa terlaksana ya, umrah demikian juga ibadah haji ya. Kalau memang kita bisa dalam waktu yang dekat misalkan haji ya, tentu yang lebih diutamakan adalah haji, karena haji itu bisa sekaligus juga umrah ya, terutama yang haji tamattu. Haji tamattu itu umrah dulu baru kemudian haji. Tapi sebagaimana kita tahu bahwa terutama yang reguler ya, yaitu
lama antriannya. Ada yang sebagian itu sampai 30 tahun lebih antriannya. Jadi kalau kita menunggu haji ya, kita belum tahu umur kita sampai atau tidak. Jadi kalau memang yang mampu untuk umroh dulu nggak apa-apa. Ya, itu lebih bagus. Sambil berdoa kepada Allah, nabung, ya, nyicil daftar untuk haji. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita dan memberikan keberkahan pada kita semuanya sehingga kita bisa menunaikan ibadah umroh dan haji, ya, meluapkan kerinduan kita ke tanah suci. Nah, wallahu a'lam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga jawaban tersebut dapat memberikan manfaat kepada kita. Baik Ustaz, kita akan melanjutkan pembacaan pertanyaan melalui layanan WA. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, saya memiliki saudara yang bekerja sebagai DKM masjid. Salah satu pengurusnya awalnya rajin sholat berjamaah, akan tetapi sekarang tidak pernah sholat berjamaah di masjid Ustadz dengan alasan sibuk. Lalu yang ingin saya tanyakan, apakah saudara saya berdosa mengangkat dia sebagai pengurus masjid meskipun saya sudah sering menasehatinya? Dan yang kedua, apakah sikap saudara saya yang harus dilakukan melihat pengurus masjid yang demikian Ustadz? Mohon penjelasannya Ustadz. Jazakallahu khairan. Pertama, Wallahu alam, kita tidak tahu alasan pastinya kenapa seorang itu tidak berjamaah di masjid, ya. Apakah karena ada udzur-udzur atau mungkin dia sholat tapi di tempat yang lain, ya, wallahu alam, kita tidak pernah tahu. Mari kita dahulukan husnudzon kita kepada saudara-saudara kita. Selama dia adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, maka hendaknya bagi kita untuk berhusnudzon, berbaik sangka kepada mereka, ya, berikanlah udzur kepada saudara-saudara kita. Adapun tentang apakah dia dipertahankan sebagai pengurus masjid atau tidak, itu kembali kepada kebijakan, ya, kepengurusan, ya, karena tentu, ya, seorang mengangkat dan menurunkan itu ada pertimbangan-pertimbangannya, ada evaluasinya. Ya, jadi nanti dimusyawarahkan saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amruhum syura bainahum. Ya, perkara mereka hendaknya dimusyawarahkan. Wasyawirhum fil amr. Bermusyawarahlah dengan mereka dalam suatu urusan. Jadi dimusyawarahkan dengan teman-teman DKM yang lain, mana yang terbaik. Kalau memang dia kurang aktif, ya, jarang ke masjid, ya, maka, ya, mungkin bisa diganti dengan yang lain yang lebih aktif, ya, yang lebih aktif, karena untuk suatu kemaslahatan kepengurusan masjid, ya, kan biasanya ada evaluasi, ya, ada evaluasi. Jadi intinya itu kembali kepada kepengurusan mana yang lebih maslahat, ya. Kita tidak bisa memberikan, ya, jawaban yang permanen, ya, dalam hal seperti ini, ya, dikembalikan kepada kebijakan dari pengurus yang lain, ya, dimusyawarahkan dengan baik, dievaluasi, ya, apakah masih dipertahankan ataukah tidak, ya. Tapi secara umum memang kita harus selektif dalam mencari pengurus, ya, atau pegawai. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kriteria, inna khaira man istajartal qawiyul amin. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang kamu pekerjakan adalah orang yang qawi, kuat, ya, dia memiliki skill, kemampuan, dan yang kedua adalah amanah, ya. Ini jadi nanti tinggal dievaluasi apakah dia memenuhi kriteria tersebut ataukah tidak. Kalau memang masih memenuhi kriteria tersebut, ya, nanti bisa dipertahankan, ya, tinggal nanti diperbaiki. Dan jika memang tidak terpenuhi, ya, maka bisa diganti dengan yang lain yang lebih baik, insya Allah. Intinya dimusyawarahkan, ya. Musyawarah itu sangat bagus sekali, ya, untuk mencari keputusan yang lebih baik. Saya kira itu yang bisa kita bahas, ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekali lagi kita ucapkan jazakumullahu khairan kepada Ustadz Abu Ubaidah Yusuf As-Sidawi hafizallahu ta'ala yang telah meluangkan waktunya untuk membagikan ilmu yang bersumberkan dari Al-Quran dan As-Sunnah, yakni berkaitan mengenai hak-hak masjid. Semoga perjumpaan kita pada pagi hari ini dapat memberikan manfaat kepada kita, terlebihnya di dalam menambah ilmu kita. Dan semoga Allah senantiasa memudahkan kepada kita untuk mengamalkan ilmu yang telah kita peroleh. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, tak lupa kami mengucapkan jazakumullahu khairan kepada antum semua yang telah berpartisipasi pada program Mutiara Subuh edisi hari ini. Dan tak lupa kami memohon maaf apabila terjadi kesalahan selama menemani antum, atau masih terdapat beberapa pertanyaan yang masih belum bisa kita bacakan karena keterbatasan waktu yang kita miliki. Semoga di lain hari kita bisa membacakannya kembali. Dan tak lupa saya selaku pembawa acara dan segenap kru Al-Iman TV mohon undur diri. Dan mari kita cukupkan pertemuan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.